Pemirsa, kembali lagi di Aceh Gino. Tadi masih menyambung soal yang ditanya ke Sapri, boleh nggak sih anak-anak usia sekolah SD ini menulis, mereka kan juga masih kekurangan kosa-kosa kata nih misalkan. Sebenarnya boleh nggak sih dibantu sama orang tuanya atau sama walinya, gimana tuh Bayu? Nah, kalau untuk kegiatan ini sendiri sebenarnya konsep dasarnya ini kan banyak di antara anak-anak itu yang udah melakukan banyak kegiatan yang positif tentunya. Misalnya ada di antara anak-anak itu yang melakukan melakukan yang namanya misalnya kegiatannya itu aksi peduli lingkungan, atau ada juga yang melakukan aksi peduli pendidikan, seperti itu kan banyak tuh. Nah, jadi dari atas kegiatan yang udah dilakukan itu kemudian dia promosikan bahwasanya dia udah melakukan aksi baik ini loh, udah melakukan aksi baik ini loh. Nah, dari aksi baik yang dilakukan itu kemudian disampaikan kepada banyak khalayak untuk ditiru semakin banyak orang, seperti itu. Nah, apakah anak SD ini kemudian boleh dibantu oleh orang tuanya? Ya mungkin kalau untuk dibantu dalam memberikan kosakata dan lain sebagainya boleh aja. Tapi kan dari gambaran kegiatan kan itu si anaknya yang udah punya konsepnya, yang udah melakukan aktivitas di OSIS-nya mungkin, di pramukanya, PMR-nya, kan anaknya udah terjun langsung di sana, jadi nggak akan mungkin ceritanya itu berubah menjadi fiksi. Nah, jadi karena memang yang kita cari itu adalah fakta dari kegiatannya. Kemudian juga poin penilaian utama dari kegiatan ini bukan dari seberapa baik cerita yang ditampilkan, tapi seberapa benar aksi yang dilakukan dan seberapa bermanfaat pada lingkungan anak tersebut, begitu Kak. Baik, baik, luar biasa sekali ya. Jadi sudah mulai dibuka mulai sekarang ya Bayu ya. Iya. Esai yang nanti akan ditulis ini dalam berbentuk tulisan tangan atau bisa dengan ketikan, bagaimana Bayu? Nah, untuk esai sendiri kita lebih ini aja sih, lebih longgar aja. Kalau misalnya mau ditulis tangan juga boleh, kalau misalnya mau diketik juga boleh. Karena kan kalau tulis tangan kan dia mati. Maksudnya kalau udah ditulis kan nggak bisa dihapus lagi atau diedit lagi. Kalau misalnya mau dibuat pakai laptop, komputer juga nggak apa-apa kayak gitu. Karena kan yang kita nilai tadi sekali lagi bukan dari isi ceritanya, apakah menarik, apakah menggugah kita, bukan. Tapi seberapa baik aksinya, seberapa bermanfaat aksi-aksi itu di dalam lingkungannya sesuai dengan tema yang kita tawarkan, yaitu aku dan aksiku, begitu. Aku dan aksiku. Iya. Sudah berapa kegiatan yang kalian lakukan untuk sosialisasi untuk program ini Bayu? Oke, kalau untuk sosialisasinya sendiri kita udah memberitahukan kepada forum anak di 23 kabupaten kota. Jadi kita udah sebarluaskan melalui surat edaran. Kemudian kita juga udah live Instagram sebelumnya. Kemudian kita ada beberapa jadwal kunjungan media, dan ini yang media pertama yang kita datangi, Aceh TV. Nah, jadi untuk sharing secara resminya memang hari ini kayak gitu. Sharing ya, resminya ini sharing adalah resminya. opening. Opening, iya. Oke. Cuman memang udah ada di beberapa kegiatan, misalnya kalau kita datang ke CFD kita sampein. Jadi dimanapun, kapanpun kalau misalnya kita ketemu keramaian, kita langsung mencari kesempatan untuk menyampaikan informasi ini. Tujuannya biar semua anak-anak itu punya kesempatan untuk mengikuti kompetisi ini, begitu Kak. Kalau terjun langsung ke sekolah-sekolah sudah? Nah, kalau untuk terjun langsung ke sekolah-sekolah, kita tidak mengambil peran di bagian itu, tapi kita akan memberikan peran itu kepada forum anak yang ada di kabupaten kota, begitu. Oh, baik-baik. Saya membayangkan kalian membagikan selebaran di sekolah-sekolah, jadi makin banyak lagi yang tahu, ya kan? Iya, betul. Oke. Yang belum tercapai untuk kegiatan saat ini apa saja, Bayu? Nah, uniknya kegiatan kali ini kan kalau misalnya kegiatan utamanya itu adalah Dukpakat Anak Aceh. Dukpakat Anak Aceh ini adalah semacam mubesnya kita setiap tahun, kumpul temu ramah dari 23 kabupaten kota dan pemilihan pengurus. Itu kan memang sudah ada dianggarkan oleh pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, sementara untuk Tunas Muda Pemimpin Aceh ini kita akan berlakukan yang namanya penganggaran dari sponsor. Wow. Nah, jadi untuk sponsornya sendiri kita masih mencari sponsor yang pas, bukan berarti maksudnya apakah
belum kecapaian, bukan, tapi kita masih memilih dan memilah sponsor yang sesuai dengan kegiatan kita. Jadi tentunya harus ramah anak juga kayak gitu, dan tentu harus ikut mengkampanyekan apa yang sedang kita kampanyekan begitu Kakak. Ye, mudah-mudahan nanti di puncaknya nih tanggal 2 Tanggal 20 20. April 2018. Nanti insya Allah kegiatannya itu akan dilakukan di, kasih tahu nggak ya? Pokoknya ini nanti akan diserahkan langsung oleh Bapak PLT Gubernur Aceh. Jadi penyerahan langsungnya itu langsung diwakili oleh pemerintah Aceh melalui Bapak PLT Gubernur Aceh. Ya, jadi punya banyak waktu sekali ya kalau buat anak-anak muda Aceh yang ingin menulis esai dengan tema Aku dan Aksiku ya. Jadi sudah bisa mencari-cari apa nih yang aksi yang sebenarnya yang bisa kita lakukan misalkan ya. Ada foto silakan, saya pengen nanti dari teman-teman Fatar ini akan mengkomentarikan. Oke, baiklah. Dara, syarat dan ketentuan untuk mengikuti TMPA ini apa sih? Yang pasti berdomisili Aceh, kan nggak mungkin dari luar karena kan ini diselenggarain pertama kali di Provinsi Aceh. Terus yang pastinya usia anak. Selanjutnya dia punya aksi, aksinya itu 1 tahun, minimal tuh 1 tahun ke belakang kayak gitu kan. Jadi mau aksi seperti pokoknya anti rokok ataupun aksi-aksi lainnya itu boleh. Terus dia bakal nulis karya-karyanya yaitu dengan esai bertemakan Aku dan Aksiku. Betul. Sapri, tadi Dara menyebutkan misalkan tema rokok dan segala macam. Sapri boleh nggak sih memberikan contoh kecil saja aksi yang seperti apa yang mungkin kalian inginkan? Ini juga bisa menjadi contoh juga untuk anak-anak di luar sana ya. Iya. Nah, jadi di forum anak sendiri ada yang namanya pelopor dan pelapor. Ini isu yang udah universal di Indonesia, udah berlaku semuanya. Jadi ada hal-hal yang dibahas tentang di isu 2P ini. Yang pertama itu mengenai stop pernikahan usia anak. Yang kedua itu adalah isu lingkungan, dan yang ketiga adalah share yang baik. Gitu. Nah, jadi di dalam isu-isu ini udah tercantum semuanya, anak itu mau buat untuk aksi yang mana. Tapi untuk Tunas Muda Pemimpin Aceh ini, selama kegiatan dia positif, selama kegiatan dia bermanfaat untuk dia, lingkungan dan anak-anak sekitarnya atau anak-anak yang banyak, itu juga termasuk poin plus. Jadi tidak ada harus aksi ini, aksi itu. Jadi untuk semua aksi yang baik, yang dinilai untuk positif, nah ini juga jadi penilaian bagi Tunas Muda Pemimpin Aceh gitu. Oke, jelas ya jadinya ya. Jadi boleh aksi apa saja yang selama itu dia pesertanya anak-anak dan dia berkontribusi untuk lingkungan sekitar gitu. Oke, baik. Nah, anak saya masih kecil sekali nih. Wah, belum bisa nulis dia, umurnya baru 4 tahun ya. Bayu, konsep yang kegiatan ini bagaimana konsepnya sendiri? Nah, konsepnya sendiri dalam kegiatan ini kita bukan hanya melibatkan anak, tapi kita juga melibatkan orang tua, melibatkan guru di sekolah, ataupun melibatkan pemerintah yang ada di dalam lingkungan anak tersebut. Nah, contohnya nih, kalau untuk langsung nih aksi esainya, misalnya tema aksi yang dilakukan itu adalah rokok. Jadi anak itu pertama dia akan menceritakan siapa diri dia. Tentu dong kalau misalnya dia mengkampanyekan rokok, otomatis dia nggak boleh ngerokok kan. Iya. Nah, jadi dia menceritakan nama aku ini, aku berasal dari ini, aku bukan seorang perokok. Kenapa? Karena aku nih pikir bahwasanya rokok itu sangat tidak baik dengan kesehatan begitu. Iya, betul. Kemudian dari sisi orang tuanya, aku punya orang tua namanya ini. Orang tuaku sangat mendukung aksiku seperti itu. Dengan orang tuaku tidak merokok begitu. Artinya kan kesampaian juga di sana. Terus juga misalnya dia membawa unsur dari pemerintahnya. Nah, kepala desaku juga sangat baik. Kenapa? Karena beliau juga memberikan ruang bagi kami untuk menghirup udara bebas tanpa rokok. Nah, jadi nanti selain anaknya yang akan kita, misalnya nih kan pertama ada tahap esai dan juga isi link. Apabila sudah lulus kan akan masuk pada tahap wawancara. Jadi nanti yang diwawancara bukan cuma anaknya. Kalau misalnya dia menyebutkan kontak orang tuanya, kita juga akan menelpon orang tuanya, menelpon gurunya, dan menelpon pemerintah yang ada di
tempat dia berasal. Tujuannya untuk apa? Tujuannya kita pengen memberitahu kepada semua orang bahwasanya anak kecil itu bisa memberi pengaruh yang luar biasa pada lingkungannya. Jangan-jangan kadang-kadang dari anak-anak inilah kita dapat ide-ide gagasan-gagasan yang sangat luar biasa yang mungkin tidak sempat dipikirkan oleh orang dewasa begitu. Wah, ini saya terpikirkan adalah boleh nggak sih aksi untuk stop bully gitu? Boleh. Boleh ya? Apapun itu. Oke. Intinya anak itu memang melakukan dan anak itu ataupun anak itu tidak melakukan. Misalnya dia melakukan aksi menjaga kesehatan dengan makan 4 sehat 5 Iya, sempurna iya, iya. atau tidak melakukan rokok, narkoba dan lain sebagainya. Baik, sebagai baik. contoh untuk anak-anak lainnya begitu Baik. Kakak. Sapri, Bayu ya masih ya. Bayu ini terakhir nih, sistem pemilihannya dan apa yang menjadi goals dari kegiatan ini, Bayu? Nah, untuk sistem pemilihannya sendiri tadi kita sudah jelaskan. Kita bakalan ada linknya itu boleh dilihat di Instagram kita @forum anak tanah Rencong. Silahkan diisi linknya, silahkan diisi poin-poin yang ada di dalamnya. Kemudian mengirimkan esainya sebanyak 1.500 kata ke emailnya kita forum.anak.daerah.aceh@gmail.com. Batas pengirimannya itu di tanggal 17 April 2019. Apabila teman-teman lulus akan melewati tahap wawancara, dan kalau misalnya lulus kita akan undang pada acara Dukpakat dan akan dinobatkan pada malam penutupan Dukpakat. Wow. Nah, di sini kita juga menyediakan beberapa hadiah, misalnya seperti beasiswa pendidikan, sertifikat pemenang, dan beberapa fasilitas untuk mengikuti beberapa kegiatan yang ada di Forum Anak Tanah Rencong. Wow, ini adalah Begitu. komunitas yang luar biasa sekali. Ini memberikan manfaat untuk banyak orang juga ya. Saya harapan terakhir nih Bayu, harapan juga mungkin bisa mewakili Dara dan juga Sapri. Harapan untuk program TMPA ini apa nih Bayu? Iya, kalau harapannya sendiri adalah anak itu bisa dibilang masa di mana dia menentukan bagaimana dia ketika menjadi dewasa. Kalau misalnya kecilnya baik, itu sudah pasti besarnya akan menjadi anak yang baik. Nah, kalau misalnya jiwa-jiwa kepemimpinan itu sudah kita tanamkan sejak kecil, maka bukan tidak mungkin ketika dia menjadi besar dia dapat memberikan perubahan yang luar biasa pada negeri ini. Nah, kita di sini Forum Anak Tanah Rencong menyediakan wadah seperti ini untuk membentuk kepribadian-kepribadian yang berjiwa pemimpin yang baik pada anak, agar kedepannya Aceh ini semakin maju lagi, semakin baik lagi, semakin cerdas lagi, dan tentunya dapat menjadi contoh bagi provinsi lain. Kenapa? Karena Tunas Muda Pemimpin untuk tingkat provinsi itu baru Aceh yang memulai. Wow. Dan tentunya kita harapkan Aceh juga semakin ke depan untuk menciptakan generasi-generasi yang berkualitas. Begitu Keren Kakak. sekali. Nah, saya berharap juga dari program TMPA ini, dari komunitas Fatarnya juga ini bisa berjalan sesuai dengan harapannya ya Sapria dan juga Dara, dan panitia dari kalian-kalian ini juga bisa menjadi contoh yang baik untuk anak-anak Aceh di masa yang akan datang ya. Terima kasih banyak untuk Fatar, Sapri, Bayu dan juga Dara. Salam untuk semuanya teman-teman yang ada di Fatar juga. Dan pemirsa terima kasih juga, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat sekali. Pergunakanlah kesempatan emas ini, masih punya waktu 1 bulan lebih untuk menulis esai, memikirkan aksi apa yang harus Anda lakukan agar Anda bisa menjadi pemenangnya ya. Oke, baik, dan terima kasih banyak. Saya Gusti Ada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikala engkau dengan terbawa kata hati, ingatkah dikala engkau ringan terbawa kata hati, teruslah kau mencari. Waktu akan selalu mengobati, temukan semua yang terhenti dalam hidupmu. Tak perlu kau